Alhamdulillah, Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam bulan Ramadan, dalam salah satunya melaksanakan puasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal. Selawat beriring salam tak pernah lupa kita sampai kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang akan saya sampaikan sudah kita ketahui bersama. Ini bukan hanya pengajaran, tapi memang ulang-ulang kaji untuk saling mengingatkan kembali bagi diri saya dan kita semua. Kalau bilang ustaz tadi, saya sebenarnya bukan ustaz, terlalu berat. Nah, jadi saya supaya tidak takut salah, saya coba membuat kopean, istilahnya kalau orang sekolah dulu jimat. Baik Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita coba melihat hikmah dan keutamaan dari Ramadan itu sendiri. Jadi bulan Ramadan itu sebenarnya bagi kita orang yang beriman, karena yang dipanggil kan ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil, bukan orang Islam. Orang Islam banyak, tapi mungkin tidak melaksanakan puasa. Tetapi bagi orang yang beriman pasti dia terpanggil, karena Allah memang mengkhususkan panggilan ini untuk orang-orang yang hanya yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah kan, hai orang yang beriman. Memang seperti itu panggilannya. Jadi kalau kita merasa hadir di sekarang di masjid ini, bersyukurlah kita bahwa Allah masih memberikan iman di dada kita, sehingga kita masih terpanggil untuk merasakan ibadah Ramadan ini. Alhamdulillah semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuninya surga Allah nantinya melalui pintu royan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara hikmah dan keutamaan Ramadan itu sendiri, nanti kita coba lihat satu persatu. Di mana hikmah dari atau manfaat dari bulan Ramadan itu sendiri adalah puasa sebagai sarana menggapai ketakwaan. Jadi sebenarnya bulan puasa ini adalah madrasah bagi kita, pendidikan bagi kita. Ibaratnya begini, kalau kita ketemu sesuatu kuningan atau apapun bendanya, secara kasat mata kita lihat ini adalah seperti emas. Tetapi itu tidak bisa kita katakan langsung emas, sebelum itu diuji. Salah satu pengujiannya adalah dibakar. Kalau warnanya tetap kuning, artinya dia tetap emas mulia. Tetapi kalau dia berubah menjadi hitam, berarti dia mungkin imitasi. Nah begitu juga dengan bulan suci Ramadan ini, di mana Ramadan artinya adalah panas, membakar. Jadi termasuk yang dibakar itu dosa-dosa kita. Jadi kalau kita memang merasa beriman dan terpanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita nanti berhasil melewatinya masa pendidikan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Amin. Jadi salah satu hikmahnya adalah menggapai ketakwaan. Yang kedua hikmahnya adalah mensyukuri nikmat. Jadi bulan puasa ini sebagai media untuk kita mensyukuri nikmat. Apakah itu nikmat ibadah kita maupun nikmat yang lain. Jadi nikmat itu bukan saja rezeki, tetapi bisa kita beribadah dan ketemu dengan bulan Ramadan itu sendiri merupakan nikmat yang tidak ternilai. Kenapa di bulan suci ini kita bersemangat untuk beribadah? Karena di situ banyak diskon katanya. Kalau kita belanja di Matahari atau di mana saja,
Beli 1 dapat 2 atau dapat 3. Semangat kira-kira. Semangat kan? Begitu juga di bulan suci ini. Kita 1 kali melakukan ibadah, tetapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kalau hari-hari biasa mungkin masjid agak sepi. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ramai. Itu salah satu spirit di dalam diri kita bahwa kita bersemangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian hikmah atau manfaat daripada bulan suci Ramadan itu sendiri atau puasa itu adalah melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Yang tadinya mungkin kalau di siang hari kita melihat makanan itu luar biasa ya, pengen aja. Tapi dengan bulan suci Ramadan ini kita berpuasa, jadi kita bisa menahan, mengekang jiwa kita dari syahwat mata makan maupun syahwat yang lain. Jadi puasa itu adalah pendidikan atau madrasah, mendidik kita. Mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang la'alakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Itu janji Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, puasa itu memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Mungkin selama ini kita kalau hari-hari biasa zikir kita kurang, membaca Al-Quran kita kurang, memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah dan mengingat juga mungkin kurang. Sehingga dengan adanya bulan suci Ramadan ini membuat kita semangat, sehingga kita lebih intens untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, karena kita tahu janji Allah kepada kita, dan janjinya tidak pernah dusta, tidak seperti janji makhluk kepada makhluk yang lain. Kemudian yang kelima, hikmahnya adalah puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya. Kemudian puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita juga misalnya kita merasa kita mampu, kita karena berpuasa kita merasakan seperti ya orang yang tidak mampu, sehingga perasaan kasih dan sayang itu semakin melekat dalam jiwa kita. Dengan harapan selesai bulan suci Ramadan itu sendiri, sifat itu tadi muncul terus di dalam kehidupan kita sehari-hari selama 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan berikutnya, sehingga tetap mempunyai kasih dan sayang kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga kita lebih peduli sosial kita terhadap lingkungan kita, sehingga kita tidak lagi segan-segan untuk membantu mereka bersedekah di jalan Allah. Mudah-mudahan semua menjadi amal ibadah kita. Maka marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk sebaik-baiknya kita beramal ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Nah ini dia nih. Kalau yang tadinya mungkin terlalu cepat emosi, mudah-mudahan kita bisa menahan. Kalau tadinya kita dilalaikan dengan duniawinya, sekarang kita lebih cenderung mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu, sehingga menyempitkan jalan setan untuk menggoda kita. Kemudian 8, puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut, karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu pertama, sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Memang sabar itu berat. Sabar itu luar biasa beratnya. Kadang-kadang kita kalau orang ada suatu kemalangan, memang kadang kita ringan mengucapkan sabar aja lah sebagai ujian. Tetapi bagi orang yang mengalami luar
sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya demikian itu amat teramat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan takwa. Yang khusyuk itu artinya orang yang istiqomah ingat kepada Allah. Jadi sebenarnya hidup ini persoalannya bisa diselesaikan dengan sabar dan sholat. Jadi setiap persoalan maka mengadulah kita kepada Allah dalam sholat kita. Terserah sholatnya, sholat hajat kan, sholat permintaan kan. Kemudian kita bersabar sambil berusaha membuasnya, insya Allah akan terpenuhi keinginan kita. Kemudian puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kita menteladani Rasulullah SAW. Itu adalah hikmah. Sebenarnya mirip dengan keutamaan. Kalau keutamaan itu cenderung lebih kepada yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun keutamaan dari ibadah puasa, pertama tadi meraih, ya, jalan untuk meraih ketakwaan. Di mana ini disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 183 yang sering kita dengar. Yang artinya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi ini puasa ini adalah sebagai jalan untuk menuju ketakwaan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian puasa sebagai keutamanya adalah sebab-sebab dosa-dosa kita diampuni apabila ini dikerjakan dengan berdasarkan iman dan ikhlas serta menteladani yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya begini: barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu dalilnya. Tadi menuju ketakwaan, sekarang dosa-dosanya diampuni dengan kita berpuasa. Kemudian keutamaan yang lain adalah puasa melimpah ruahnya pahala apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadisnya sebagai dalil bahwa pahala puasa itu melimpah. Yang artinya begini, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa katanya, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang-orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku, kata Allah. Dan bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Dan sungguh bahwa mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi puasa tadi adalah melipat gandakan pahala di sisi Allah. Kalau sisi yang lain, ibadah yang lain itu terukur pahalanya sekian kali. Tetapi kalau puasa itu tidak bisa diukur pahalanya, karena hanya Allah yang akan membalas. Jadi tidak disebutkan sekian kali. Tapi
Tapi beribadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi puasanya sendiri itu adalah bagianku, kata Allah. Dia langsung yang akan membalas pahalanya. Kemudian keempat, keutamaan dari puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Jadi sebagai perisai, orang berpuasa ini insya Allah bisa terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Arab Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir. Jadi dengan kita berpuasa, insya Allah kita bisa membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Semoga dengan puasa ini melatih diri kita untuk kehidupan berikutnya sehingga lebih baik lagi. Tetapi kalau sama saja, maka sebagian ulama mengatakan mungkin kita gagal dalam pendidikan puasa ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian puasa juga adalah perisai dari api neraka. Tadi sudah disebutkan bahwa mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Artinya begini, bukan secara fisik bau mulut itu harum, tidak. Tetapi perkataan orang-orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih mulia di sisi Allah, karena dia menahan segala yang sifatnya membawa kemudaratan dan kemungkaran maupun sesuatu yang tidak baik. Kalau pemahaman kita selama ini menganggap wah baunya orang puasa itu mulutnya lebih harum dari kasturi, sehingga orang kadang-kadang tidak membersihkan mulutnya. Bukan seperti itu maksud dan tujuannya. Artinya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang memang tidak menyakitkan orang lain, membawa kebaikan, seperti itu. Jadi harum di sisi Allah. Kemudian yang ketujuh, yang tadi sudah kita sebutkan juga, meraih dua kebahagiaan dengan berpuasa. Jadi antara hikmah dan keutamaan bersama. Yang kedelapan adalah masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Jadi orang-orang yang berpuasa khusus pada Allah, kalau puasanya diterima, kita Allah janjikan kita akan masuk surga melalui suatu pintu dinamakan pintu Ar-Rayyan. Jadi tidak ada pintu lain selain itu, khusus untuk orang yang berpuasa. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa itu pintu itu memanggil kita untuk masuk melalui pintu dia. Itu kita sebut dengan pintu Ar-Rayyan. Di mana itu dalilnya adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Jadi orang yang tidak berpuasa tidaklah pernah bisa masuk melalui pintu ini. Kemudian pada hari kiamat nanti akan dikatakan pintu tadi akan memanggil mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka pun bangkit untuk masuk melalui pintu Ar-Rayyan, dan tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, pintu tersebut tertutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berbahagialah kita
kesempatan bagi kita tetap bisa melaksanakan di tahun ini bulan puasa Ramadan. Semoga Allah pertemukan kembali kita di tahun depan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Amin. Rabbal Ya Rabbal Alamin. Alamin. Yang kesembilan, puasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat. Jadi dengan berpuasa ini ada syafaatnya, memberi syafaat atau manfaat kepada kita di hari kiamat kelak. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang mana artinya amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Begitu kata puasa. Kemudian amalan Al-Quran juga berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi puasa dan membaca Al-Quran itu memberi syafaat kelak di hari kiamat bagi orang yang melakukannya. Yang terakhir, keutamaan dari puasa adalah doa orang-orang yang berpuasa itu dalam keadaan lapar sampai di saat berbuka, doanya tidak tertolak, artinya diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya kita di bulan suci Ramadan ini kita perbanyaklah doa kepada Allah. Apa saja doanya, tapi doa yang baik-baik. Insya Allah doa kita dijawab. Bisa segera, bisa tertahan, bisa ditunda, bisa ditangguhkan. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa kita, kalau kita minta kepada Allah, hanya kepadanya, insya Allah akan dikabulkan. Hanya saja kadang-kadang kita tidak sabar, selalu berburuk sangka. Jadi inilah salah satunya, ada 10 dari hikmah keutamaan maupun hikmah daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua, untuk lebih membuat kita semangat dalam melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Kemudian apa yang saya sampaikan ini, kalau itu salah, yakinilah kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia. Saya mohon maaf kepada Allah dan mohon ampun. Dan apabila yang saya sampaikan adalah benar, yakinilah kebenaran itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan kemudian kita insya Allah bertemu di surga yang Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.